جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وتبتسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat yang sangat besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan lagi nikmat kesehatan, panjang umur, sehingga di malam ini kembali kita dapat melanjutkan pengajian. Mengenai syukur ini, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Jadi Nabi kita, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak bakalan mampu mensyukuri yang banyak. Jadi wajib kita bersyukur atas nikmatnya Allah berikan, baik yang kecil ataupun yang besar. Kada terhitung nikmatnya Allah berikan kepada kita. Kita wajib bersyukur, baik itu nikmat yang besar ataupun nikmat yang kecil. Jadi jar Nabi kita, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak bersyukur atas pemberian Allah yang kecil, maka dia tidak akan mampu mensyukuri pemberian Allah nang besar. Wa man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak mampu bersyukur kepada Allah. Biasa kan manusia nih, ada yang baik lawan kita, ada yang memberi hadiah apa, baik lawan kita nih. Kita itu wajib berterima kasih dengan yang baik lawan kita. Bila kita kada mampu berterima kasih lawan dinya, kita kada bakalan mampu bersyukur kepada Allah. Wa tahaddusu bi ni'matillah syukrun. Membicarakan tentang nikmat Allah ini termasuk syukur. Kita nih banyak diberi Allah nikmat, kita pandir, kita bicarakan, itu termasuk syukur. Wat tahaddus bi ni'matillah syukrun. Tahaddus, membicarakan tentang nikmat Allah, termasuk adalah syukur juga. Wa tarkuha kufrun, dan meninggalkan syukur nikmat adalah kekafiran. Kufur nikmat ngarannya kada bersyukur, ngarannya mung kada nikmat Allah nih kada disyukuri, kufur. Jadi jar ulama kita nih banyak habis duit itu jangan disimpan. Tukarakan ke pakaian yang bagus-bagus, itu termasuk bersyukur dengan nikmat Allah. Lebih banyak berduit, tukaran ke pakaian yang bagus-bagus kesan beribadah, itu termasuk tahaddus bin ni'mat, ngarannya mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Kawan nukar kendaraan yang bagus, tukar aja, termasuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tahaddus bin ni'matillah ngarannya.
Banyak ya kan orang ulama bahari nah pakaian mewah. Memang sidin sugih orangnya. Nah, pakaian mewah. Kendaraan mewah, rumah mewah. Dari sini ulama, tuan guru memang disuruh macam itu. Kalau duitnya ada disuruh nang bagus-bagus, nang baik-baik. Lain halnya memang duitnya kadang kan. Nah, kalau duitnya ada, makanan kan tukar nang nyaman-nyaman, jangan berit, jangan dierit liur. Tahadus bin ni'mat ngarannya, menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jalan nang diridhoi oleh Allah, bukan jalan nang menyimpang. Nah, kemudian sambungan Sabilal Muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Babu salatil kusufain. Ini bab pada menyatakan sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari. Nang terdahulu kan penjelasan sembahyang hari raya. Sudah. Ini sambungan anunya bab sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari. Bermula pada logat yang masyhur lagi yang terabsah dinamai pada gerhana matahari itu kusuf, dan pada gerhana bulan khusuf. Bila gerhana matahari kusuf, kaf sin waw fa kusuf. Bila gerhana bulan khusuf, hurufnya kha sin waw fa, berbeda aja kaf dengan kha. Bila gerhana matahari kaf anunya kusuf, bila gerhana bulan kha khusuf. Berbeda intusnya sahuruf juga beda anunya. Karena makna kusuf ini berarti gerhana matahari kan. Tagayyur, arti kusuf itu huruf kaf tadi, nah kaf sin waw fa kusuf itu tagayyur, yakni berubah. Dan makna khusuf huruf kha sin waw fa khusuf itu maknanya zahab, artinya hilang. Jadi sahuruf coba berubah, nah berubah artinya. Gerhana bulan khusuf artinya hilang. Gerhana matahari kusuf artinya berubah. Dan hanya saja telah menyatakan ulama hayat bahwasanya gerhana matahari itu tidak hakikat kada sebujurannya kada baginya. Karena cahaya daripada dirinya itu tiada berubah. Tetap aibnya bercahaya. Matahari tetap aja bercahaya. Ujar ulama hayat nih, bahwasanya gerhana matahari itu tiada hakikat, bukan sebujurnya baginya, karena cahaya daripada dirinya. Karena cahaya daripada dirinya juga tiada berubah dan tiada hilang. Tiada berubah cahayanya pada penglihatan. Gerhana matahari ini nah. Beda gerhana matahari dengan gerhana bulan.
Makanya bahasa Arabnya beda sambatannya. Kalau gerhana matahari kusuf, kalau gerhana bulan khusuf. Nah, kusuful syamsi, khusuful qamar. Nah, kenapa beda anunya nih? Sebutannya karena memang berbeda anunya keadaannya. Gerhana matahari itu tiada hakikat, bukan sebujurnya baginya. Karena cahaya daripada dirinya juga tiada berubah-ubah dan tiada hilang. Tiada berubah cahayanya pada penglihatan. Jadi pada penglihatan sebujurnya kada berubah, sebab mendindingi jirim bumi. Sebab mendindingi jirim bumi, benda bumi yang pada langit dunia. Bukan jirim bumi. Sebab mendindingi jirim bulan yang ada pada langit dunia. Kan bulan itu langit dunia. Antara kita dan antara matahari yang di langit yang keempat. Jadi di matahari ini langit yang keempat. Sedangkan bulan masih di langit dunia. Nah, bulan nang mendindingi maka jadi berubahlah cahayaannya, sebab itu pada penglihatan. Nah, jadi cahaya matahari itu sebujurnya kada berubah, tetap jadinya bercahaya. Cuman bulan mendinding. Nah, sebujurannya nih kan cahaya matahari itu kada berubah. Ini tetap bercahaya cemerlang. Cuman terdinding oleh bulan aja. Kan maknanya tadi tagayyur, berubah aja kan. Sebujurnya kada berubah, tetap aja cahaya matahari itu tetap aja kada berubah. Di atas sana itu kada ada berubah, cuma terdinding oleh bulan. Beda dengan bulan kena, kalau bulan kan memang pantulan aja. Adapun pada diri matahari itu maka tiada berubah cahayaannya. Di matahari itu maka ada perubahan, tetap bercahaya, cemerlang cahayanya. Yang di atas sananya tuh di mataharinya kada ada berubah cahayanya. Bandingannya seperti pelita lampu yang mendindingi suatu benda antaranya dan antara kita. Ada lampu didinding oleh suatu benda, lampu lawan kita nih. Di antara lampu lawan kita ada pendinding. Jadi cahaya lampu itu kada jelas kelihatan. Sedangkan lampunya tetap aja bercahaya, kada berubah ada cahayanya. Gerhana matahari itu. Jadi cahaya mataharinya kada berubah aja, tetap aja ini bercahaya. Bandingannya seperti lampu lawan kita nih. Di antara lampu lawan kita ada dinding, ada suatu benda yang mendindingi. Lampunya itu tetap aja bercahaya. Yang cuman nang benda nang mendinding tadi nang merubah. Bandingannya seperti pelita atau lampu yang mendindingi suatu benda antaranya dan antara kita. Tiada berubah cahayanya, cahaya lampu tadi pada dirinya, hanya berubah pada penglihatan saja. Penglihatan kita berubah cahayanya karena terdinding benda tadi. Nah, hakikatnya matahari itu kan tadi bahasa Arabnya tagayyur, berubah aja. Padahal sebujurnya kada berubah.
Penglihatan kita aja berubah cahayanya karena terdinding oleh bulan. Sedangkan sebujuran hakikatnya matahari itu ada berubah cahayanya tetap aja tetap cemerlang cahayanya di atas itu. Cuma penglihatan kita berubah karena terdinding oleh bulan. Tiada berubah cahayaannya pada dirinya, hanya berubah pada penglihatan, sebab terdinding oleh benda tadi. Nah, bersalahan dengan bulan, maka adalah baginya hakikat memang sebenarnya berubah. Karena benda bulan itu adalah seperti kaca cermin, tiada baginya cahaya. Bulan itu sebelumnya kan ada bercahaya, cuma pantulan matahari. Nah, ulama kita nih meneliti, bukan nang ulama nang biologi aja, nang meneliti. Ulama kita orang Islam nih meneliti, bulan itu kan ada bercahaya, ada cuma pantulan matahari aja, jadinya bercahaya mana tuh. Nah, jadi kalau bulan itu gerhana, memang sebujurannya hakikatnya gerhananya cahayanya kedada. Ini bersalahan dengan bulan, beda dengan bulan, maka adalah baginya hakikat, artinya sebujurnya memang berubah. Karena benda bulan itu adalah seperti kaca cermin, tiada baginya cahaya pada dirinya, hanya adalah ia mengambil cahaya daripada benderang cahaya matahari juga. Nah, jadi bulan itu cahayanya daripada pembiasan matahari aja, bukan cahaya yang sebujurannya. Jadi beda kalau gerhana matahari itu bukan sebujurannya, mataharinya kan berubah kan, tetap jadinya bercahaya. Tapi kalau gerhana bulan memang sebujurannya berubah. Nah, memang cahaya bulan kedada. Artinya sebujurannya memang hakikatnya anunya berubah itu. Maka apabila mendindingi antara bulan dan matahari bayang-bayang benda bumi, nah maka jadi hilanglah cahaya bulan daripada dirinya. Bumi nang menghalangi kan antara matahari dan bulan, bumi nang mendinding. Nah, jadi jelas bulan itu kada ada cahayaannya, sebab pembiasan dari matahari kada ada. Nah, karena bulan ini mengambil bersinar itu karena pembiasan dari matahari aja. Nah, jadi sudah diteliti oleh ulama bahari tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kita nang alim-alim bahari bukan hanya di bidang keagamaan, di bidang ilmu dunia gin alim benar. Sampai ke situ-situ meneliti. Jadi kalau gerhana matahari itu bukan berubah mataharinya. Matahari tetap bersinar cemerlang di atas sana, cuma terdinding oleh bulan. Tapi kalau gerhana bulan memang berubah, bulannya memang kada bercahaya. Karena bulan itu mengambil cahaya daripada matahari. Syahdan, bahwasanya dalil yang mensabitkan atau menetapkan sembahyang gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari, dahulu daripada ijma, itu firman Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah alladzi khalaqahunna.
La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah alladzi khalaqahunna. Artinya jangan kamu sujud, jangan kamu menyembah kepada matahari, dan jangan kamu menyembah kepada bulan, dan hendaklah kamu sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan keduanya. Jangan ada manusia yang penyembah matahari, ada Allah. Inya meyakini bahwa matahari adalah sumber kehidupan. Ada orang menyembah matahari. Kada boleh itu. La tasjudu lisyamsi, janganlah kamu sujud, janganlah kamu beribadah kepada matahari. Jangan dijadikan Tuhan matahari. Matahari itu ciptaan Allah, makhluknya juga, bukan Tuhan matahari itu. Jadi Quran dalilnya la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah alladzi khalaqahunna. Jangan kamu sujud kepada matahari, jangan kamu sujud kepada bulan, hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakan keduanya. Dan lagi dalilnya sembahyang gerhana bulan atau gerhana matahari ini sabda Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya matahari dan bulan itu dua tanda daripada segala tanda yang menunjukkan akan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tiada gerhana keduanya karena mati seseorang atau karena hidupnya seseorang. Maka apabila kamu lihat akan yang demikian itu, melihat gerhana tadi, maka hendaklah kamu sembahyang hingga hilang gerhananya. Nabi menyuruh, bila kamu melihat gerhana maka sembahyanglah. Jar Nabi, gerhana bulan atau gerhana matahari itu adalah tanda daripada keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena matinya seseorang. Jadi kalau ada khilaf itu waktu wafat anak Nabi kita. Kalau ada khilaf itu Ibrahim anak Nabi kita wafat. Nah terjadi gerhana. Lalu masyarakat ini ada nang berucap panganjaran anak Nabi kita meninggal. Ini Ibrahim jadi gerhana. Nah jadi jar Nabi, gerhana itu bukan karena matinya seseorang, tapi gerhana itu adalah satu tanda daripada keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerhana itu bukan karena orang mati. Pernah di zaman Nabi kita gerhana waktu anak Sidin Ibrahim wafat, nah terjadi gerhana. Jadi ada yang berucap bahwa karena mati wafatnya Ibrahim ini gerhana. Nah jadi jar Nabi kada. Bahwasanya matahari dan bulan itu dua tanda daripada segala tanda yang menunjukkan akan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tiada gerhana keduanya. Jadi bulan dan matahari kada gerhana karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Nah, maka apabila kamu melihat yang demikian itu, melihat gerhana tadi, maka hendaklah kamu sembahyang, jar Nabi kita. Hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Ada nang bulan berapa kita tadi kan melaksanakan nang sembahyang gerhana, Ustaz Ali memimpin kan. Nah, gerhana matahari tadi. Kada sempat setahun kalau belum. Gerhana matahari. Bermula sembahyang gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan itu hukumnya sunnat muakkadah. Sunnat muakkad. Maka tiap-tiap mereka yang disunatkan baginya sembahyang hari raya, tiap-tiap mereka yang disunatkan baginya sembahyang 2 hari raya, disunatkan juga sembahyang 2 gerhana. Siapa yang sunat sembahyang raya? Laki-laki. Kita kan laki-laki disunahkan sembahyang hari raya, atau bini-bini sama ya juga nang bereta laki-laki bini-bini aja kan. Jadi siapa yang disunahkan sembahyang hari raya 2 hari raya, disunahkan juga sembahyang 2 gerhana. Dan makruh meninggalkan dia. Waktu terjadi gerhana kita kada sembahyang gerhana, makruh hukumnya. Jadi hukum sembahyang gerhana bulan atau gerhana matahari sunat muakkad. Kalau kita meninggalkan hukumnya makruh. Tapi lah kalau makruh kita Imam Syafi'i, berpahala kalau melaksanakan, tidak berdosa kalau meninggalkan. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah berbeda itu makruh ini. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, arti makruh ini meninggalkan termasuk berdosa. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, bila kada sembahyang gerhana, waktu terjadi gerhana kita kada sembahyang sunat itu berdosa. Menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam kita Syafi'i kada berdosa. Jadi kalau Imam Abu Hanifah makruh ini tak berat anunya. Hukumnya tak berat. Arti makruh jadi sidin berpahala apa ngarannya? Berdosa kalau meninggalkan itu nah. Tadi kan makruh hukumnya. Makruh meninggalkan sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari kalau terjadi. Nah, kalau ada sembahyang gerhana itu waktu terjadinya makruh. Jadi kalau Imam kita Syafi'i kada berdosa, tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah berdosa. Dan sunat mandi bagi yang berkehendak, bagi yang ingin melaksanakan sembahyang gerhana. Waktu terjadi gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari, kita hendak sembahyang, sunat mandi dulu. Nah, mandi dulu. Sama dengan anu kan sembahyang raya. Sama dengan sembahyang Jumat. Nah, kita sembahyang Jumat sunat sebelum pergi sembahyang itu mandi dulu. Kalau sembahyang raya berbeda, bang. Kalau raya itu anak sembahyang kena kada tetap disuruh mandi, disunatkan mandi. Nah, kalau gerhana ini disunatkan bagi yang ingin melaksanakan sembahyangnya, disunahkan mandi.
Sunat mandi bagi yang ingin melaksanakan sembahyang, dan sunat mengerjakan sembahyang gerhana ini di dalam masjid. Jika picik masjid sekalipun walaupun masjidnya sempit, tetap disunahkan di dalam masjid. Dan sunat mengerjakannya dengan berjamaah. Artinya boleh aja sih kita sembahyang gerhana sorangan di rumah. Tapi pas di rumah kan melihat gerhana nih, tulin kok malas turun ke masjid, boleh aja sembahyang di rumah. Emang ada khutbah narema di rumah kan sorangan, ada siapa khutbah, ada siapa yang dikhutbahi. Kalau di masjid kan ada nama khutbah, ada nama mimpin, imam jadi imam. Jadi sunat sembahyang gerhana itu berjamaah. Dan ganti iqamah ada ucapan anunya. Kalau kita qomat sembahyang fardu kan Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salati hayya 'alal falah, qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu qomat yang kita sembahyang lima waktu. Tapi kalau sembahyang gerhana ada juga qomatnya. Apa qomatnya? As-salata jami'ah. Nah itu qomatnya. Sama sembahyang witir, sama sembahyang tarawih. As-salata jami'ah. Itu qomat anunya, qomat sembahyang gerhana. Dan wajib di dalam takbirnya kita sembahyang nih, di waktu takbir wajib qasad. Apa qasad? Artinya menyenghaja sembahyang, sahjaku sembahyang, wajib membuat. Wajib di dalam takbirnya qasad, yaitu menyenghaja sembahyang, sengaja aku sembahyang, niatnya dalam hati. Kita berniat dalam hati sahjaku sembahyang. Dan wajib pula ta'yin, artinya menentukan keadaan sembahyang itu gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, wajib menentukan. Jadi tadi kan berniat aku sembahyang gerhana matahari. Nah, itu wajib dibuat. Atau aku sembahyang gerhana bulan. Wajib pula ta'yin, artinya menentukan keadaan sembahyang itu gerhana matahari atau gerhana bulan. Ini lafaz atau ucapan niat sembahyang gerhana matahari. Ucapan niatnya usalli sunnata kusufis syamsi raka'ataini lillahi ta'ala. Ini kalau sorangan nih. Usalli sunnata kusufis syamsi raka'ataini lillahi ta'ala. Dalam hati sengaja aku sembahyang sunat gerhana bulan, sunat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau bayar berjamaah kan kita makmum, berarti makmuman. Usalli sunnata kusufis syamsi raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Aku sembahyang gerhana bulan, aku sembahyang gerhana matahari. Nah, 2 rakaat sunat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Ini lafaz atau ucapan niat sembahyang gerhana bulan. Usalli sunnata khusufil qamar raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnata khusufil qamar raka'ataini lillahi ta'ala. Dalam hati berniat aku sembahyang sunat gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi kalau syamas matahari, kalau qamar bulan.
Jadi ada kawan ulun di pondok di pesantren Sakamar Bahari, ngarannya Syamsul Qamar. Keduanya berarti kan matahari bulan. Ngaran Sidin ya sama Sidin jadi guru di pesantren ini. Nah, ngaran Sidin Syamsul Qamar. Berarti kan matahari bulan nih. Keduanya pintar orangnya, mulai kelas 1 sampai kelas 6 ranking 1 terus Din. Diangkat jadi guru di pesantren. Kawan Sakamar Bahari. Jadi kami di pesantren dulu kan belenang ranking 1 nang sampai 6 besar nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, diangkat jadi guru di pesantren. Ada yang lainnya mengabdi di luar aja. Ada ulun termasuk 10 besar di ranking ke-7, ranking 7. Tak jauh, jadi mengabdi di luar aja. Kalau nang sampai ranking 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini disuruh mengabdi di dalam jadi guru. Nah, batas itu wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. لا جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف